Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Adi Fauzi, kemudian Bayu Adi Sulistiawan, Dewi Yahya Arista, Dwiki Sulistianing Tias, Gatan Risa Pahlevi, Ici Aprilianing Tias, Laila Suci Novianti, Nur Faidah, Osinabu Yogape, Rahmanisa Nanda, dan Silva Sulianti Ahmad. Di sini kita akan membahas mengenai latar belakang, simptom toksis dan diagnosis, efek toksik dan mekanisme farmakologi, penanganan, serta studi kasus dan penanganan dari materi toksisitas zat korosif. Oke, yang pertama yaitu latar belakang. Menurut Darmono 1995, ada beberapa unsur logam yang termasuk elemen mikro, yang merupakan kelompok logam berat yang tidak mempunyai fungsi biologik sama sekali. Logam tersebut bahkan sangat berbahaya dan dapat menyebabkan keracunan atau toksisitas pada makhluk hidup. Antaranya yaitu timbal, merkuri, arsen, kadmium, dan aluminium. Kemudian toksisitas logam pada manusia kebanyakan terjadi karena logam berat non-esensial saja, walaupun tidak menutup kemungkinan adanya keracunan logam esensial yang melebihi dosis. Toksisitas logam esensial kadang-kadang pernah dijumpai pada orang, tetapi hanya terbatas pada logam tertentu saja, misalnya tembaga, seng, dan selenium. Korosi atau pengkaratan dikenal juga sebagai kerusakan logam karena adanya faktor metalurgi pada material itu sendiri dan reaksi kimia dengan lingkungannya yang menyebabkan terjadinya penurunan kualitas suatu bahan logam. Bahan kimia korosif atau bahan penyebab korosi adalah bahan yang dapat merusak jaringan hidup. Jika suatu bahan merusak kesehatan atau kulit hewan uji coba, atau sifat ini dapat diprediksi karena karakteristik kimia bahan uji, seperti asam pH kurang dari 2 dan basa pH lebih dari 15. Huruf kode yaitu C atau fase R. Untuk bahan korosif ada R34 dan R35. Contoh bahan korosif ada asam mineral seperti HCl dan ada H2SO4 maupun basa seperti larutan NaOH yang lebih dari 2%. Jadi zat korosif ini dapat menyebabkan iritasi atau terbakar pada kulit. Karena zat ini bekerja secara lokal, juga dapat menimbulkan rasa nyeri hebat pada daerah yang terkena zat tersebut. Selain itu, semua produk yang dapat menyebabkan korosif juga dapat merusak jaringan. Tetapi tempat terjadinya kerusakan dan bentuk spesifiknya tergantung dari tipe zat korosifnya. 1,7% sampai dengan 9,6% toksisitas terjadi pada anak-anak. Tertelan secara tak sengaja dapat melalui penyimpanan sisa-sisa bahan toksik dan juga tempat penyimpanan bahan tanpa label. Kemudian, pada orang dewasa, toksisitas bahan korosif sering berhubungan dengan usaha bunuh diri. Pemaparan zat korosif dapat terjadi melalui 1. Saluran pencernaan atau tertelan, kulit, kontak dengan kulit, saluran pernapasan atau terhirup, yang terakhir okular atau mata. Efek toksik, mekanisme farmakologi, simptom toksik, diagnosis, dan penanganan zat korosif. Asam atau secara umum. Yang pertama, efek toksik, lesi atau area jaringan yang rusak karena cedera, lalu sel mati dan ditandai dengan penggumpalan jaringan nekrosis sehingga kulit akan menjadi keras dan kasar.
dan juga menimbulkan absorpsi sistemik menurun. Yang kedua yaitu mekanisme. Reaksi kimia langsung dengan jaringan. Asam dapat juga merusak jaringan dengan cara menguraikan protein. Bagian yang terkena asam akan berubah menjadi warna coklat atau hitam. Jika masuk ke saluran pencernaan, dapat mengakibatkan perforasi atau adanya lubang dan peradangan pada salah satu organ tubuh. Yang ketiga yaitu penanganan keracunan asam melalui mulut. Yang pertama, hindari penggunaan emetikum atau menguras lambung untuk mencegah asam mengenai jaringan lain. Yang kedua, setelah beberapa detik keracunan, korban segera diberi air putih sebanyak-banyaknya atau bisa juga dengan minum susu. Yang ketiga, bila terjadi perforasi lambung atau esofagus, jangan diberi apa-apa secara oral sebelum diendoskopi. Yang terakhir yaitu bila keracunan terjadi melalui inhalasi, sehendaknya kurangi penyempitan esofagus dengan prednisolon 2 mg atau kilogram per hari dalam dosis terbagi selama 10 hari atau mungkin juga memerlukan dilatasi. Penanganan keracunan asam melalui kontak mata dan kulit sebagai berikut. Yang pertama, cuci mata atau kulit dengan air bersih sebanyak-banyaknya kurang lebih 15-20 menit. 2. Pakaian, perhiasan atau lensa kontak yang terkontaminasi harus segera dilepas. 3. Cuci dengan larutan sabun yang ringan untuk menetralisasi asam. 4. Jangan menggunakan antidot bahan kimia. 5. Atasi rasa sakit dengan obat analgetik dan atasi kerusakan kulit seperti pada luka bakar. Asam borat atau H3BO3. Asam borat sangat berbahaya bagi semua jaringan dan efeknya, tergantung pada organ tubuh dan konsentrasi yang dicapai pada organ tersebut, atau kadar tertinggi di ginjal diekskresi. Dosis letal pada orang dewasa 15-20 gram. Dosis letal pada anak 5-6 gram. Tetapi sejumlah kecil saja, misalnya 1 gram, dapat juga berakibat fatal. Kematian yang cepat diakibatkan depresi susunan syaraf pusat. Karakteristik toksisitas asam borat. Gejala pada kulit meliputi eritema, melepuh, desquamasi, ekskoriasi, kerusakan atau peradangan pada kulit berupa kemerahan, anuria, atau ginjal tidak dapat memproduksi urin, demam, lemah, dan lesu, depresi SSP, kolaps, kolaps kardiovaskuler, gugup, tremor, konvulsi, atau kejang. Efek toksik pada asam borat. Dari asam borat. Hiperpireksia, hipotensi, sianosis, jaundice, gagal ginjal. Penanganan keracunan asam borat. Keracunan akut. 1. Jika korban mengalami gangguan pernafasan, buat saluran arus udara, serta perhatikan pernafasan korban. 2. Cuci kulit atau selaput lendir yang terkontaminasi dengan air mineral. 3. Jika korban mengalami konvulsi, beri diazepam. 4. Keluarkan asam borat atau senyawa borat dari darah melalui dialisis protonal atau hemodialisis. 5. Keracunan kronik. Hentikan penggunaan asam borat dan turunannya. Alkali secara umum merupakan senyawa kimia dengan pH 11,5 sangat mudah berpenetrasi ke jaringan. Derajat luka karena terpapar alkali tergantung pada jumlah, kuantitas, kontraksi, lama kontak, waktu terpapar. Tipe alkali. Jumlah keracunan alkali di Amerika Serikat lebih banyak dibandingkan keracunan asam berhubungan dengan produk rumah tangga yang disimpan dengan ceroboh dan mudah dijangkau anak-anak. Kerusakan karena terminium terutama terjadi di esofagus dan lambung 20%,
75% dari semua kasus kerusakan esofagus terjadi pada anak di bawah usia 5 tahun. 83% korban dari semua kasus di bawah 3 tahun. Yang pertama yaitu efek toksik. Pada tahap awal, efek toksik memiliki fase akut. Manifestasinya kurang dari 3-5 hari. Kerusakan intramukosal dan transmular melibatkan jaringan periesofagel dan struktur mediastinum. Inflamasi, edema, dan kongesti yang terjadi di seluruh dinding esofagus. Pada kasus parah, esofagus mengalami perforasi. Pada tahap kedua, efek toksik terjadi sesudah lebih dari 5 hari sampai 12 hari dan ditandai dengan likoefantif nekrosis karena inflamasi dan edema. Jika pada saluran cerna tahap ini biasanya saja korban mengalami ulkus, perdarahan, dan perforasi dinding esofagus. Setelah tahap akut selesai, proses penyembuhan dan mulai membentuk bekas luka setelah 3-4 minggu kontraksi dan penyempitan luka mulai terlihat. Yang kedua yaitu mekanisme. Senyawa alkali dengan protein akan membentuk proteinat dan dengan lemak akan membentuk sabun atau saponification. Dengan demikian, bila senyawa alkali kontak dengan jaringan, jaringan menjadi lunak. Nekrosis yang terjadi tidak saja pada permukaan epitel, tetapi juga penetrasi ke dinding mukosa di bawahnya. Tiga yaitu mengenai gejala keracunan alkali, di mana yang pertama yaitu keracunan alkali melalui mulut, yang biasanya menimbulkan seperti gejala rasa sakit, muntah, diare, kolaps, dengan gejala ikutannya seperti rasa sangat sakit, rasa kaku pada lambung, hipotensi, penyempitan pangkal tenggorokan, dan kanker. Keracunan oleh senyawa alkali lainnya seperti heksametofosfat, tripolifosfat, senyawa fosfat lainnya yang sebagai deterjen atau pencahar yang masuk melalui mulut biasanya akan menimbulkan shock, hipotensi, puls lemah, sianosis, koma, dan kadang-kadang menimbulkan gejala tetanus. Yang kedua yaitu keracunan alkali melalui mata, di mana biasanya akan menimbulkan gejala seperti kerusakan kornea dan edema konjungtiva. Yang ketiga yaitu keracunan alkali melalui kulit. Biasanya akan terjadi penetrasi secara perlahan dan menimbulkan gejala seperti kulit terbakar, korosi, iritasi. Semua itu tergantung pada lamanya kontak. Keracunan alkali kronik yang kontak dengan kulit dapat menyebabkan dermatitis kronik. Yang keempat yaitu mengenai penanganan keracunan alkali yang kontak dengan mata atau kulit, di mana yang pertama yaitu dengan cara mencuci mata atau kulit dengan air biasa sebanyak-banyaknya, dan biasanya akan sembuh kurang lebih 15-20 menit. Bila keracunan tersebut parah, bisa sampai 8-24 jam. Yang kedua yaitu bila kontaminasi pada mata parah, bisa dilakukan penanganan dengan cara menutup mata dengan kain kasa steril tanpa diberi pengobatan dan segera dibawa ke dokter mata. Yang ketiga yaitu pakaian, perhiasan, atau lensa kontak yang terkontaminasi harus segera dilepaskan. Dan yang keempat yaitu sabun atau basa kuat sebaiknya tidak digunakan selama atau setelah proses pembilasan atau pencucian. Yang selanjutnya yaitu penanganan keracunan alkali melalui mulut. Yang pertama, encerkan senyawa alkali yang tertelan dengan air atau susu dan biarkan muntah secara alami.
Jangan dilakukan usaha untuk muntah atau menguras lambung karena akan meningkatkan resiko perforasi. Bila diduga terjadi korosi esofagus kopi. Contoh alkali korosif yang pertama yaitu iodin. Iodin dapat menyebabkan korosif terhadap membran mukosa dengan mengendapkan protein langsung. Iodin terdapat dalam lambung dapat diubah menjadi bentuk yang kurang toksik dan dengan cepat dideaktivasi oleh makanan di saluran GI, yaitu yang merangsang refleks muntah. Inhalasi dapat menyebabkan mual, muntah, diare, gastroenteritis, hipotensi, takikardi, dan sianosis. Penanganan keracunan iodin. Bila melalui mulut dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, encerkan dengan air atau susu. Kemudian beri larutan amilum 1-10% agar iodin terabsorpsi. Lalu pengurasan lambung jika perlu dengan amilum larut air. Kemudian tambahkan larutan natrium triosulfat 1-15% agar iodin berubah menjadi iodide. Beri glukokortikoid untuk menurunkan resiko fibrosis esofagus. Kemudian kematian karena terhirup biasanya terjadi kurang dari 48 jam sejak mengalami kolaps sirkulasi karena shock selama emesis yang menyebabkan edema pulmonal. Kedua yaitu pemutih. Sebagian besar pemutih merupakan larutan 3-6% natrium hipoklorat NaOCl dalam air dengan pH kira-kira 11. Lalu efek toksiknya yaitu jika terminum dengan mengakibatkan iritasi parah, korosi membran mukosa, rasa sakit, inflamasi, biasanya jumlah yang terminum kecil dan langsung dimuntahkan. Mekanismenya, jika bereaksi dengan asam atau alkali lain, akan melepaskan gas klorin atau kloramin. Keduanya menyebabkan lakrimasi dan iritasi membran mukosa dan saluran pernafasan jika terhirup. Pada konsentrasi yang tinggi dapat menyebabkan asphyxiation atau sesak napas akibat kurangnya asam dalam darah. Penanganan keracunan pemutih dengan pengenceran menggunakan air atau demulsion seperti susu atau antasida. Jangan dirangsang agar muntah. Lalu dengan studi kasus dan penanganan. Studi kasus 1, anak laki-laki berusia 4-5 bulan mengalami seizure berumur 2 bulan. Ketika berusia 3 bulan, dia didiagnosa menderita epilepsi dan diterapi dengan fenobarbital. Seizure berlanjut walaupun digunakan medikasi anti-epilepsi. Saat dibawa RS, ia pucat, cepat marah dan peci, eritema kering di atas kepala, badan, dan lengan. Hasil penetapan fisik secara umum tidak bermakna. Setelah dilakukan cek penetapan fisik, kemudian berlanjut dengan cek laboratorium. Dan hasil dari cek laboratorium tersebut sebagai besar kurang normal. Tetapi terdeteksi anemia hipokromik normositik. Dan selama pemeriksaan ini, si pasien mengalami gejala seperti cepat marah dan mulai menangis. Untuk menenangkan si anak tersebut, ibunya memberikan makanan dot dalam botol coklat yang kecil yang dibawa, dan kemudian si pasien anak tersebut berhenti menangis. Dan botol kecil tersebut adalah botol Barabel yang dimana isinya terdapat boraks dan madu. Dan terdapat kandungan boraks 10,5 gram, gliserin 5,25 gram, dan madu 100 gram. Dia mempelajari hal ini dari ibunya yang telah menggunakan sediaan kepada semua anaknya. Kira-kira si anak ini telah menerima 1 ons
per minggu sejak anak tersebut berusia 1 tahun. Dari informasi yang terdapat yang sudah dijelaskan bahwa ibunya telah menggunakan sediaan tersebut. Sampelnya menunjukkan bahwa urin dan darah mengandung kandungan asam borat. Setelah terapi minuman dot boraks madu tersebut tidak dilanjutkan dan anak tersebut tidak mengalami penyakit seuzer lanjutan dan rekaman EEG kembali normal setelah 1 minggu. Dan terapi fenobarbitalnya tidak dilanjutkan. Bayi diizinkan keluar dari rumah sakit, tetapi terapi suplemen FE dimulai. Setelah beberapa bulan, profil darahnya kembali normal. Oke, selanjutnya ada studi kasus kedua, di mana studi kasus ini membahas tentang seorang wanita yang berumur 83 tahun. Ia merasa terbakar pada mulut, hidung, tenggorokan, dan juga mata karena ia menggunakan Clorox atau pemutih sebanyak 5,2%, tetapi tanpa diencerkan terlebih dahulu. Dan juga ia menambahkan atau menggunakan Saniflush sebanyak 80%, di mana Saniflush ini mengandung senyawa basa yang bernama N-apisulfat. Saat pemutih atau Clorox tersebut bereaksi dengan basa atau N-apisulfat, zat tersebut akan melepaskan gas klorin atau kloramin yang menyebabkan lakrimasi atau pengeluaran air mata secara berlebihan dan iritasi membran mukosa, serta saluran nafas jika gas tersebut terhirup. Lalu wanita tersebut masuk ke UGD dengan gejala pulmonari edema atau edema paru-paru, di mana gejala ini berupa sesak nafas. Setelah itu wanita tersebut mendapatkan treatment oksigen berupa oksigen, prednison, dan morfin, dan sembuh setelah 10 hari. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan kata, kami mohon maaf. Semoga presentasi ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.